Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ngasiro Nurjayatri dengan NPM 2257051032. Di sini saya akan menyelesaikan tugas teori bahasa dan otomata tentang Finite State Automata atau FSA. Di sini ada introduction. Apa sih FSA itu? FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. Selanjutnya, arti bentuk simbol pada graf transisi. Sini ada keterangan lingkaran menyatakan state kedudukan. Ini lingkaran ini menyatakan state kedudukan. Lalu label dalam lingkaran adalah nama state tersebut, yaitu ini genap dan ganjil. Busur menyatakan transisi, yaitu berpindah kedudukan atau state. Lingkaran didahului dengan busur tanpa label menyatakan state awal. Ini lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Lalu di sini itu ada pernyataan FSA secara formal. Finite State Automata dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu himpunan state, himpunan simbol input, fungsi transisi, state awal, initial state, state akhir. Dari diagram transisi tersebut, di sini himpunan state-nya itu yaitu genap dan ganjil, himpunan simbol inputnya itu 0 dan 1, state awal yaitu genap, state akhir yaitu ganjil, lalu fungsi transisi. Di sini jika himpunan state genap mendapatkan inputan 0, maka dia tetap digenap. Lalu himpunan state genap jika mendapatkan inputan 1, maka dia akan berpindah ke himpunan state ganjil. Jika state ganjil mendapatkan inputan 0, dia tetap berada di state ganjil. Jika state ganjil mendapatkan inputan 1, dia maka akan pindah ke genap seperti di gambar ini. Jadi kan jika genap mendapatkan inputan 0, maka dia tetap digenap karena dia busurnya mengarah tetap ke genap. Lalu jika genap mendapat inputan 1, dia akan berpindah ke state ganjil ini karena busurnya mengarah ke ganjil, seperti itu. Lalu FSA dibagi menjadi 2, yaitu DFA dan NFA. Apa sih DFA itu? Determinate Finite Automata adalah suatu representasi finite automata di mana sistem hanya dapat berada pada suatu state tunggal setelah diberikan rangkaian input. NFA adalah salah satu jenis mesin abstrak dalam teori bahasa formal dan automata. Di sini ada contoh DFA. DFA-nya yaitu himpunan state-nya itu ada QO, Q0, Q1, Q2, Q3. Lalu himpunan simbol inputnya itu ada 0 dan 1, sama state awalnya itu ada Q0, state akhirnya itu juga di Q0. Di sini fungsi transisinya yaitu Q0 11 sama dengan Q2 11, Q3 1 sama dengan Q2. Dia ditolak. Diterimanya itu jika
Q0 10 10 sama dengan Q1 0 1 0 sama dengan Q3 1 0 sama dengan Q2 0 dan mendapatkan hasil di Q0. Jadi itu dia diterima. Selanjutnya ada contoh NFA. NFA-nya yaitu himpunan state-nya ada Q0, Q1, Q2. State awalnya itu ada Q0, himpunan simbol inputnya itu ada 0 dan 1, state akhirnya di Q2. Fungsi transisinya yaitu himpunan state Q0 jika mendapatkan inputan 0, dia akan berpindah ke Q0 atau bisa juga dia ke Q1. Terus ini ada Q1 mendapatkan 0 sama dengan tidak ada himpunan. Karena apa? Karena dia di Q1 ini tidak dapat mendapatkan inputan 0 karena dia tidak ada busur yang mengarah kemanapun dengan inputan 0, yang ada ke inputan 1. Lalu di sini ada himpunan state Q0 ke 1 mendapatkan inputan 1. Dia Q0 karena ini kan juga dia ada 0 dan 1. Jadi dia dapat kembali ke sini ke 0. Jadi ke 0. Lalu ada Q1 mendapatkan inputan 1. Ini dia ke Q2 atau ke state akhir. State akhirnya itu ada di Q2. Dan yang terakhir itu ada perbedaan DFA dan NFA. DFA, setiap pasangan state masukkan selalu tanpa tepat ada satu state berikutnya. NFA, untuk setiap pasangan state masukkan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.